Kita akan mencoba mengulas beberapa persoalan yang desinfektan terkait dengan pelaksanaan. Nah, melihat semua itu, jadi aparat yang mengikuti rapat itu kami ke sana, jam kami akan nyetop keadaan seperti itu. Kalau misalnya ada festival, itu kami hindari. Festival. Setelah itu, ini pikiran pada saat melihat mengercil. Hasilan kebijakan publik itu harus di backup dengan apa yang namanya undang-undang. Pemirsa, kita balik lagi dalam obrolan spesial dengan topik idealisme Bung Karno dan jas merah dengan narasumber Bupati Buleleng, kemudian Ketua BMI Kabupaten Buleleng, dari akademisi keluarga Balai Agung, ada sejarawan, dan juga di ujung Zoom di sana ada Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali NTB dan NTT. Untuk sesi kali ini kita berikan kesempatan pada pendengar untuk menyampaikan aspirasinya di 23455. Halo, selamat siang, tampaknya sudah ada yang bergabung. Ya, dengan siapa di mana? Oke, halo. Ya, dengan Kadek Karyana. Silakan Pak Kadek Karyana. Iya. Oke, langsung ke topik Pak Kadek. Oke, baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Kadek Karyana. Mudah-mudahan nanti dipakai sebuah referensi. Nanti mungkin bukunya bisa disampaikan kepada pihak terkait agar pada saat penulisan peninggalan-peninggalan yang ada di sini bisa baik dan benar. Di belakang Pak Kadek Karyana. Halo, selamat siang. Ya, oke. Mungkin Pak Pagah nanti memberikan apresiasi. Penulisan Bung Karno yang benar. Soekarno apa Soekarno? Silakan Pak Pagah. Tapi sebelumnya tampaknya sudah ada yang bergabung kembali. Ditunggu dulu. Halo, selamat siang. Oke, dengan siapa di mana? Oke. Dengan siapa di mana? Silakan Pak Samiade, singkat padat jelas. Yes, sudah Pak Samiade. Silakan lanjut. Pertama, harus bisa menjadi seorang ayah. Artinya apa? Tanpa ada instruksi dari ayahnya, anaknya akan tahu kewajiban dan Ya, lanjut, singkat padat jelas. 5B sudah. yang kedua, dia harus bisa menjadi pemenang. Yang salah disalahkan, yang benar disalahkan. Yang ketiga, dia harus bisa menjadi wali, mewakili kepentingan yang diwakilinya. Yang keempat, harus bisa menjadi teman, keterbukaan dan kolaborasi. Dan yang terakhir, harus bisa menjadi seorang guru. Ini yang penting. Artinya apa? Kalau seorang guru itu berani menampilkan kepentingan anaknya terbaik. Kalau guru itu tidak ada kepentingan politik, tapi kalau gurunya kepentingan politik, anaknya atau anaknya yang bodoh jadi pemimpin, anak yang tidak itu berpikirkan ada kepentingan politik, dia macam demikian. Kalau seorang guru berpolitik ada kepentingan politik, anak yang mereka dipikirkan. Iya.
Oke, baik. Terima kasih Pak Samyade di Yudhistira. Di belakang Pak Samyade Yudhistira. Mungkin ada satu penelpon, kita berikan kesempatan di 23455. Halo, selamat siang. Ya, halo. Nggih, dengan siapa di mana? Dengan? Ya, silakan Pak Riba, singkat padat jelas. Silakan. Ya, tidak pasnya di mana Pak Riba? Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Riba. Bung Karnonya harus di belakang adanya. Oke. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Riba Lord Beken. 3 penelpon sudah kita berikan kesempatan. Sekarang giliran narasumber kita untuk mengapresiasinya. Silakan dari Pak Pagar dulu. Terima kasih. Saya minta izin kepada Bapak Bupati untuk beri tanggapan. Nanti kalau tidak benar mohon diluruskan teman-teman, karena ini adalah pendapat. Pertama adalah saya apresiasi teman saya Pak Kadek Karyano yang punya akun Baja 1 dan 2, ya, banyak memberikan sumbangan buku dan dokumen-dokumen penting terkait dengan penulisan kalau saya menulis tentang Buleleng. Dia adalah juga penggemar Soekarno dan rumahnya diwarnai oleh simbol-simbol Soekarno, sehingga pantas dia menawarkan kalau punya sesuatu dibaca untuk kepentingan menulis. Setelah itu Pak Samyade itu adalah tafsir mereka berdasarkan menurut mereka penting, tapi belum tentu juga untuk orang lain. Oleh karena itu ajaran, itu boleh diikuti boleh tidak. Sedangkan Pak Ribak itu usul. Karena ada pertanyaan satu saja yang perlu dijawab secara historis adalah nama Soekarno itu apakah Soekarno atau Soekarno? Apa Bung Karno? Itu sebenarnya bacaannya Soekarno ditulis Soekarno, OE itu bacaannya U. Itu bahasa itu yang dikenal dengan ejaan Van Ovation. Itu telah diubah tahun 1972 sehingga OE cukup ditulis U saja. Sehingga bacaan Soekarno tulisan otentiknya adalah Soekarno. Insinyur Soekarno tulisannya, tapi dibaca Insinyur Soekarno. Nah, nama Bung Karno itu sebenarnya adalah nama yang baru muncul setelah tahun 1916. Ada tradisi, saya baca dalam autobiografi politik beliau yang ditulis oleh orang asing itu di Rusia, bahwa Bung Karno itu juga diberi nama Muhammad Soekarno, Muhammad, karena mungkin seorang Islam selalu disebut Muhammad di situ, Muhammad Soekarno. Tetapi nama Karno itu memang tahun 1916 dalam catatan biografi sejarawan asing ini, Soekarno menuturkan dirinya mengapa dia bernama Bung Karno. Dia menyebutkan adalah di tahun 1916 ketika dia mau izin sekolah ke Surabaya, konon ibundanya melakukan sebuah prosesi tradisional bahwa Soekarno ditidurkan di tanah Nangkurep. Setelah itu dilangkahi 3 kali oleh ibunya. Setelah itu disuruh menghadap ke timur, ke matahari sang surya. Terus dia didoakan, semoga anakku ini adalah menjadi Karno. Karno adalah nama lain dari Sang Karna dalam cerita Mahabharata, itu anak surya. Oleh karena itulah mereka sejak itu sering juga disebut anak Sang Pajar. Pajar dari matahari. Dia juga disebut Karna dalam konsep Karno bahasa Jawa, Karna dalam bahasa Jawa kunonya, dalam bahasa Balinya Karno, ya, sehingga dia adalah sama dengan cerita yang diambil dalam cerita pewayangan. Nah, itu asal usul genealogi. Nah, oleh karena itulah
pertanyaan karena tidak ada yang menyangkut hal yang perlu saya tanggapi. Oke. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Sebelum ke Pak Bupati, kita dengarkan cerita dari Pak Jero Made Arsana. Tadi ada harapan Pak Bupati, diselesaikan dulu secara internal. Kapan bisa diselesaikan? Ketika itu Pak Bupati akan mengambil sikap. Terima kasih. Pertama kepada Bapak Bupati, saya mengucapkan terima kasih atas perannya, keinginan besar untuk memperhatikan kami di Balai Agung dan menaruh perhatian besar terhadap ke depan Balai Agung. Sedikit kami sampaikan, Iceland itu adalah pihak perdana. Kemudian kalau kita di Bali perdana, kemudian urusnya adalah Pak Raden Sukemi. Jadi kami di Buleleng itu apa dibilang tidak terlalu begitu, hanya bilang pakai itu. Kemudian terkait dengan tadi dihitung ada istilah dibuang. Memang itu ada istilah dibuang itu karena Iceland itu melanggar adat yang sudah ada. Namun jalinan hubungan antara Balai Agung dengan Raden Sukemi itu sangat terjalin baik sekali, terbukti banyak sekali. Ada surat-suratnya Pak, ditunjukkan Pak, ditunjukkan. Surat-suratnya. Dan sedikit kalau saya Pak, dipegang dulu dia, sambil lihat. Kalau saya baca sedikit ini, sepertinya Raden Sukemi sangat perhatian besar, hormat sekali pada keluarga kami, khususnya maafkan ini bapak saya sendiri. Di sini sebutkan kepada Paduka anak Anda di Gede Gerie. Gede Gerie itu orang tua kami. Itu kepada kami, cuma isinya nanti agak sulit dibaca sedikit, banyak bahasa Bali halus di sini, tulisannya juga yang isinya ikatan pewarangan itu terjadi walaupun dalam proses perkawinannya itu tidak terlalu nyaman gitu, bisa dibuang istilah itu. Memang seperti Iceland selama dia pindah itu sama sekali sudah tidak pernah kembali lagi. Namun menurut cerita benih, waktu lahir anak pertama Sukarmini, kemudian kita kira umur 2 tahun mungkin, jadi waktu kan kembali ke Surabaya, pamitannya ke rumah juga. Dan itu juga diduga, maafkan ini hanya cerita saja. Waktu kembali ke Raden Sukemi, Raden ini, Iceland sudah hamil yang kedua itu. Dalam kata lain orang apa itu anak embrionya Soekarno mungkin di sini apa, kemudian lahirnya itu cerita. Jadi maksud kedua kemudian hubungannya baik. Nah, sedikit memang kami akui bahwa di Balai Agung itu ada riak-riak kecil yang itu. Nah, cuma riak kecil itu mungkin menurut kami sedikit ada hubungannya dengan kiriket itu menurut kami itu. Dan kami namun kita berusaha seperti Bapak sampaikan, sebetulnya kami di Balai Agung sedikit menunggu karena kami kembali sadar diri ini perdaannya gimana, mau buat apa, sudah kemudian atas perhatian besar Bupati kami sebetulnya menunggu ini kapan. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Jero. Sekarang ambil inisiatif. Pak Bupati menunggu, Pak Jero menunggu, tidak pernah ketemu. Akhirnya sekarang Pak Jero yang diberikan mengambil inisiatif. Saya akan mengkondisikan di rumah. Setelah itu kita sampaikan ke Bapak. Oke, baik, terima kasih. Pak Dr. Putra Sedana, silakan tanggapannya terhadap dua tadi. Satu mungkin dari Pak Samiade. Terima kasih. Apa yang disampaikan, yang ditanyakan dan juga menjadi sebuah pernyataan, yaitu bagi kami itu adalah sah-sah saja. Tetapi dalam konsep saat ini, nilai-nilai dan ajaran-ajaran daripada Bung Karno tersebut, inilah yang tentunya tidak bisa kita dipisahkan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam apa yang menjadi warisan dari pendiri bangsa Bung Karno ini, salah satunya Pancasila yang tadi sudah disampaikan, inilah yang betul-betul terus untuk dibumikan. Iya, oke. Sehingga akan betul-betul menjadi dasar kita semua, baik dari kalangan pejabat publik, kalangan swasta, kalangan masyarakat dan kita semuanya. Baik, terima kasih. Ke Pak Bupati, silakan Pak.
Ada dua, dari Pak Riba ada masukan dan harapan, dari Pak Samiadi juga. Silakan. Mohon maaf Pak tadi karena berisi sedikit ya. Pak Riba, apa di samping Patungnya Pak, patungnya di belakang katanya. Oh. Tapi kan sudah dibangun. Sudah dibangun. Pondasinya kan sudah dibangun. Gini, yang patung itu sebenarnya ini persoalan di seniman ya. Senimannya ini udah dibuat sampai di badannya ya Pak. Ke atasnya belum. Ini masih ada persoalan karena ada cara pandang pengadaan yang berbeda. Pertama, yang punya patung pengen dibayar di depan tanpa pertanggungjawaban begitu. Kita nggak bisa karena pemerintah daerah kan harus ada nilai, ada RAB, ada SPJ, kemudian ada administrasi lah. Nah akhirnya kita ulang lagi. Dan maaf tanda petik udah didengar cerita-cerita nggak baik juga. Mau nanti takutnya nggak selesai, uangnya hilang nggak selesai, bisa ditangkap koordinasinya sama kejaksaan nanti. Nah, ini sama kejaksaan nih, tadi ada pendampingan dari kejaksaan terus. Kejaksaan juga ikut ke Jogja ke lihat tukang patung, udah dibenarkan caranya. Nah, tahun yang ini karena waktunya panjang, kita sudah lakukan lagi langkah mencari penyedia yang lain. Ini Pak Bagai ikut ya. Tapi sayang ada pandemi ini, jadi tidak diizinkan untuk melaksanakan proyek fisik karena refocusing semua anggarannya dibawa ke COVID dan ada pemotongan anggaran besar-besaran dari pemerintah pusat dan provinsi. Jadi memang hampir 500 miliar dan akhirnya dipotong karena memang pemerintah juga nggak punya uang untuk berikan anggaran kepada kita. Karena memang kemampuan fiskal daerah kita itu yang harusnya dicanangkan 30%, kita masih kurang dari 15%. Tapi nanti saya sudah berpikir seiring dengan perbaikan struktur ekonomi kita antara pertanian dan pariwisata dan pembangunan shortcut dan membuat zoning-zoning area secara perlahan akan naik Buleleng ini pendapatannya pada sisi untuk pengelolaan fiskal daerah. Tapi ingat, ini rasio kita belum masih angkanya masih bagus, belum merata, tidak melonjak-lonjak seperti daerah lain. Nah ini yang kita upayakan jaga. Tapi yang jelas kalau saja nanti Taman Bung Karno ini, Desa Adat Beratan, kemudian Paket Agung dan Balai Agung ini bisa bersatu pada satu situs heritage Bung Karno dan Raden Sukeminya dan dari Serimbennya, ini dampaknya luar biasa. Saya yakin ini akan mengangkat benar-benar. Ini udah saya pikirkan dari awal. Makanya saya ngotot bangun Taman Bung Karno itu kan karena udah saya hitung betul ini parkirnya luas. Dulu hanya dipinjam pakaikan boleh. Sekarang di era Pak Gubernur baru, Pak Koster udah diberikan haknya sekarang pure kepada pemerintah Kabupaten Buleleng. Sehingga kami bisa lebih mudah dalam memberikan anggarannya di sana. Terima kasih. Tadi ada masukan dari Pak Samiade Pak. Ini kalau tidak isi politik kayaknya Pak Samiade bukan Pak Samiade namanya. Soal tipe pemimpinnya nih Pak. Dari idealisme Bung Karno dengan kekinian Pak. Ya, sekarang kita menilai orang itu kan macam-macam ya. Ada orang berpolitik tabiatnya bisa pada saat mencari jabatan kan waktu jadi baik, tapi setelah menjabat jadi jelek. Ini kan kita harus hati-hati semua. Semua ini saya nggak bisa baca, ini kan menyangkut penilaian masyarakat, tidak bisa track record dilihat hanya pada hari H aja. Harus melihat sebelumnya, panjang, ya kurikulum vitae-nya dan lain sebagainya. Jadi sehingga pemahaman ke depan pemimpin itu masyarakat harus disuguhkan oleh track record dari pemimpin dalam waktu yang panjang ke belakang. Bukan, iya. jadi istilahnya jangan lagi jadi pemimpin yang dadakan. Udah ngomong sembako pilih, udah ngomong ini pilih. Depan harus cari yang panjang track record siapa, apa yang dia akan perbuat, apa yang sudah pernah dia lakukan. Gitu. Jadi kira-kira gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih tanpa terasa 2 jam kita sudah mengikuti acara obrolan spesial dan sudah memberikan kesempatan juga pada pendengar untuk menyampaikan aspirasinya di 23455. Sampai di sini jumpa kita dalam obrolan spesial, kita jumpa Kamis mendatang.